Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu. Amin. Pada kesempatan sekarang, kita akan mempelajari tentang lembaga pendidikan dan lembaga politik. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang lembaga ekonomi. Adakah yang masih ingat pengertian lembaga ekonomi? Bagus. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang mengatasi berbagai masalah dalam bidang perekonomian, seperti dalam produksi, pendistribusian, atau pelayanan suatu jasa yang diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang lembaga pendidikan. Apa itu lembaga pendidikan, dan apa fungsi dari lembaga pendidikan? Sekarang kita lihat tentang lembaga pendidikan. Apakah kalian tahu arti dari pendidikan? Bagus. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar atau proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara sederhana, pendidikan merupakan proses pembimbingan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, sekarang apa yang maksud dengan lembaga pendidikan? Ya, betul. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik dengan cara berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kalian sekarang sedang belajar di sekolah. Itu merupakan bagian dari lembaga pendidikan. Mengapa? Ya, karena pendidikan itu ada 3 jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal mulai dari PAUD, pendidikan dasar atau sekolah dasar, pendidikan menengah atau SMP, pendidikan atas atau SMA dan SMK, perguruan tinggi atau universitas. Contoh pendidikan non-formal adalah kelompok bermain, lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Sedangkan yang informal adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri. Itulah yang dimaksud dengan lembaga pendidikan. Jadi, sekarang kalian sedang berada di lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah. Kalian senang belajar di sekolah, tempat kalian berada sekarang? Pasti, tentu saja menyenangkan. Rajin-rajinlah kalian belajar, supaya tercapai cita-cita kalian. Nah, kalau begitu, apa fungsi lembaga pendidikan? Baiklah, kita lihat sekarang. Fungsi pendidikan itu ada 2, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Yang dimaksud dengan fungsi manifest adalah fungsi yang diketahui oleh orang yang melakukan tindakan. Fungsi manifest disebut juga fungsi yang nyata, jelas, dan dapat diketahui. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tersembunyi atau tidak diketahui oleh yang melakukan tindakan. Nah, itulah kedua fungsi lembaga pendidikan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat masing-masing fungsi lembaga pendidikan itu. Sekarang kita lihat dulu fungsi manifest lembaga pendidikan. Di antaranya adalah 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Maksudnya yaitu, lembaga pendidikan mempersiapkannya dengan memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan kepada peserta didik di sekolah untuk siap bekerja. 2. Mengembangkan bakat tiap orang. Maksudnya yaitu, lembaga pendidikan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh setiap peserta didik, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan masyarakat. Maksudnya yaitu, lembaga pendidikan mengajarkan berbagai kebudayaan yang ada dalam masyarakat, sehingga masyarakat mengenal kebudayaan masing-masing. 4. Menanamkan keterampilan bagi partisipasi dalam berdemokrasi. Maksudnya, yaitu lembaga pendidikan memberikan dan melatih keterampilan-keterampilan untuk hidup bermasyarakat. Itulah fungsi manifest lembaga pendidikan. Nah, sekarang kita lihat fungsi laten lembaga pendidikan. Di antaranya adalah 1. Mengurangi pengendalian orang tua. Maksudnya adalah lembaga pendidikan mengurangi pengendalian atau beban orang tua dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya. Karena di lembaga pendidikan yang berperan dalam mendidik dan mengajar itu adalah para guru.
2. Mempertahankan sistem kelas sosial. Maksudnya adalah lembaga pendidikan dapat mensosialisasikan tentang perbedaan status di masyarakat, dan lembaga pendidikan dapat menghilangkan perbedaan status sosial peserta didik di masyarakat, sehingga semua peserta didik dianggap sama atau sederajat. 3. Memperpanjang masa remaja. Maksudnya adalah lembaga pendidikan dapat memperpanjang masa remaja setiap individu dan menunda masa dewasa seseorang. Nah, itulah fungsi-fungsi lembaga pendidikan. Apakah kalian selaku peserta didik merasakan dengan fungsi-fungsi tersebut? Pasti, tentu saja kalian bisa merasakannya. Berikutnya kita lihat tentang lembaga politik. Apakah ada yang bercita-cita ingin jadi presiden atau ingin jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Bagus, mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Amin. Tapi harus mengabdi buat kemajuan rakyat dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan rakyat, seperti melakukan korupsi. Pada umumnya, untuk menjadi presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat, saluran yang digunakan adalah lembaga politik, melalui saluran satu partai yang ada. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu politik? Bagus. Politik adalah proses pembentukan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Atau yang sederhana, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Nah, itu tadi pengertian politik. Sekarang apa yang dimaksud dengan lembaga politik? Bagus. Lembaga politik merupakan lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Di antara lembaga politik yang ada di Indonesia adalah 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 5. Pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati, camat, lurah, atau kepala desa, RW, dan RT. 6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. 7. Partai politik, dan lain-lain. Nah, itu tadi lembaga politik dan jenisnya yang ada di Indonesia. Lalu, apa fungsi lembaga politik itu? Di antara fungsi lembaga politik itu adalah 1. Untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik dalam masyarakat. Maksudnya yaitu, lembaga politik berfungsi mengatur kegiatan berpolitik dalam kehidupan masyarakat, supaya tidak muncul ketimpangan atau kekacauan dalam hidup bermasyarakat. 2. Memelihara ketertiban dalam negeri. Maksudnya yaitu, dengan wewenang yang ada dalam lembaga politik, ketertiban dan keamanan dalam negeri suatu negara bisa terjaga dan terkendali. Dalam hal ini, lembaga politik bisa bertindak sebagai penegak hukum bila terjadi konflik, sehingga masyarakat menjadi hidup aman dan tentram. 3. Menciptakan kesejahteraan umum. Maksudnya yaitu, lembaga politik ini merencanakan dan melaksanakan berbagai pelayanan sosial dan juga berusaha mengadakan pemenuhan semua kebutuhan pokok masyarakat, seperti pengadaan sembako, pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya, sehingga masyarakat merasa hidup sejahtera, semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Itulah di antara fungsi lembaga politik. Demikianlah materi tentang lembaga pendidikan dan lembaga politik. Di antara makna pelajaran hari ini yaitu, lembaga pendidikan sangat penting karena dengan pendidikan terjadi perubahan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Begitu pula dengan lembaga politik. Lembaga politik penting karena untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dengan adanya lembaga politik, masyarakat merasa aman, tentram, dan sejahtera. Jika kita bagian dari anggota lembaga politik, berperilakulah sesuai dengan tujuan hidup bermasyarakat. Berpihaklah kepada rakyat, jangan sampai merugikan kehidupan rakyat. Demikianlah materi ini. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu di semester baru atau semester genap. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa terus berdoa dan belajar. Terima kasih sudah menonton video ini dan menyukainya, serta telah berlangganan di channel ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.